Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yatimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya wali ya hamid ya qawim ya hafid. Anak-anakku, mahasiswa mahasiswi YN Syekh Nurjati Cirebon yang saya cintai, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang iffah dan muru'ah. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kita aplikasikan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Iffah artinya dalam bahasa Indonesia yaitu memelihara diri. Memelihara di sini adalah merupakan sifat pada diri seseorang. Dari sifat itu seseorang bisa mencegahnya, menahan dirinya untuk melakukan sesuatu yang haram dan juga syahwat yang hina. Nah, di sini maksudnya apa? Kita sendiri itu berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tadi. Sesuatu yang memang dilarang oleh Allah dan juga hina di dalam pelaksanaannya atau di dalam menjalankannya. Nah, di sini juga iffah merupakan perkara-perkara yang mana adalah hal-hal yang tinggi. Hal-hal yang tinggi tercabang menjadi banyak. Menjadi banyak di sini yaitu dari sifat-sifat iffah adalah yang pertama sabar. Sabar ini tidak mengeluh terhadap apapun, tidak pilih kasih terhadap pemberian Allah. Sabar, kemudian dari iffah itu muncullah qanaah, menerima apa yang sudah diberikan Allah karena semua yang diberikan Allah adalah rahmat. Nah, seseorang yang sudah mempunyai sifat iffah ini, sakit pun adalah sudah dikatakan rahmat, maka diterimanya. Yang ketiga dari sifat iffah yang muncul yaitu adalah sifat dermawan atau istilahnya sakho. Sakho adalah seseorang mempunyai sifat peduli terhadap orang lain, peduli sosial, bisa berbagi dengan yang lainnya, bahwa harta yang sudah diberikan Allah adalah bukan hartanya, tetapi bagaimana dia mentasarufkan harta itu kepada orang yang lain, bahwa konsep zakat yang 2,5% itu akan dirubah menjadi zakat yang diberikan adalah 77,5%, dan yang 2,5% adalah miliknya yang diberikan oleh Allah. Sifat iffah yang keempat adalah seseorang berpasrah diri atau musalamah. Berpasrah diri itu bukan tidak berarti seseorang tidak bergerak, diam saja di tempat, tidak. Tetapi semua yang diberikan oleh Allah itu diterima tadi tanpa ada ngungkit-ngungkit bahwa ini adalah baik, ini tidak baik, ini adalah sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Semuanya diterima kemudian diserahkan kepada Allah bahwa ini adalah sesuatu yang baik semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak punya sifat pilih kasih tanpa ada sifat pamrih atau minta balasan dari hambanya.
Yang kelima dari ifah, muncullah sifat waro, berhati-hati terhadap sesuatu yang haram dan subhat. Apalagi yang haram, subhat saja sudah berhati-hati. Subhat itu bukan berarti tidak jelas hukumnya, bukan. Tetapi yang digunakan oleh orang itu antara haram, boleh, dan seterusnya. Contoh, kalau di pesantren biasanya subhat itu seperti menggosok. Menggosok itu adalah meminjam milik orang lain tetapi tidak izin dulu. Contoh seperti sandal, kalau di pesantren tuh ada sandal orang lain dipakai tapi dikembalikan. Jadi tidak ada tujuan untuk diambil. Tujuannya hanya dipinjam, cuma hanya tidak izin ke orang lain. Kemudian sifat wakor, tenang dan santai. Kehidupan ini adalah sesuatu yang menurutnya sebagai bekal untuk di akhirat. Maka semua yang diberikan Allah itu dihadapinya dengan tenang dan santai. Pada diri seorang yang sudah memiliki sifat ifah, itu akan merasa ketenangan dan kedamaian walaupun dibenci oleh orang lain. Baginya ini bukan pembencian, tapi bagaimana apa yang kita ucapkan itu mungkin menyakiti orang lain sehingga saya yang salah. Dari sifat saya yang salah duluan, maka dianggap bahwa orang yang memusuhi kita itu ya karena salah kita. Atau kita balik, mungkin orang tersebut tidak mengerti tujuan kita sehingga salah persepsi, timbullah dia tidak suka terhadap kita. Yang berikutnya, yang ketujuh yaitu sifat rahmat. Rahmat ini memang adalah sifatnya Allah yang tentunya hamba itu akan berbeda memperlakukan rahmatnya terhadap orang yang lain. Tapi kalau kita mempunyai sifat rahmat atau kasih sayang terhadap orang lain, itu maka kita akan tadi peduli terhadap lingkungan. Karena apa? Asmaul Husna itu sebenarnya bukan hanya sifat Allah yang kemudian kita hafalkan saja, tapi bagaimana mengimplementasikan sifat Asmaul Husna itu. Jadi rahmat juga bisa dimiliki oleh manusia dengan cara tadi bagaimana kita menyayangi pada diri kita sendiri, kita sayangi pada teman kita atau lingkungan sesama manusia, lingkungan alam dan juga binatang. Dan yang terakhir dari sifat ifah yaitu haya. Haya yaitu malu. Mempunyai sifat malu bahwa diri kita itu kalau mengerjakan sesuatu yang memang tidak diperintahkan oleh Allah, kita akan malu melakukannya. Nah, orang yang ifah itu malu mengerjakan, bahkan tidak berani mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Jadi bagi orang yang ifah, harta itu bukan harta dalam bentuk uang, tetapi harta adalah orang yang bagaimana orang tersebut itu mempunyai sifat ifah. Itu adalah gedungnya atau gudangnya harta. Dan bagi orang yang sifat ifah, itu bahwa dia kalau sudah memiliki ifah adalah orang yang sudah memiliki mahkota. Jadi kemuliaan yang didapatkan itu bukan barometernya bersifat duniawi atau harta saja. Sifat ifah ini bisa dilakukan dengan riyadhah. Yang pertama yaitu adalah memutus atau tidak melakukan sifat toma. Sifat toma itu serakah. Semuanya ingin dimilikinya. Apapun semuanya ingin dimilikinya. Kemudian kita contohkan lagi, seumpama kita mendapat undangan dari teman, kemudian kita sudah berharap nanti kalau saya dapat undangan maka saya akan mendapatkan ini, saya akan dibayar sekian dan seterusnya. Nah, sifat seperti itu dikikis perlahan supaya kita tadi bisa mencapai sifat ifah tadi. Yang kedua, riyadhahnya yaitu dengan meninggalkan sifat hisru. Sifat hisru yaitu bagaimana seseorang itu menggebu-gebu ingin memiliki harta. Jadi kalau sudah ada di dalam hatinya adalah harta sebagai penghidupannya, maka di dalam hatinya itu muncullah bahwa harta atau uang itu adalah Tuhannya. Karena yang menghidupkan dan mematikan itu adalah uang. Padahal harusnya di dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Hidupku, matiku, ibadahku semua adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga riyadhahnya yaitu dengan qanaah atau menerima dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah.
Jadi yang diberikan oleh Allah itu bukan baik dan buruk, tapi semuanya adalah baik. Jadi tidak ada khairihi dan syarihi, tapi semuanya adalah khairihi. Bagaimana tinggal sikap manusia ini bisa memahami bahwa semuanya adalah baik. Karena semua yang diberikan oleh Allah itu adalah kebutuhan manusia, bukan keinginan manusia. Pembahasan yang kedua yaitu dengan sifat muru'ah. Muru'ah bisa diartikan sebagai karisma. Seseorang mempunyai karismatik apabila orang tersebut berperilaku dengan akhlak mulia. Barometernya akhlak mulia tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau manusia disamakan dengan Rasulullah tentunya tidak bisa. Maka bagaimana supaya kita mengikuti teladannya, supaya kita bisa mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, muru'ah di sini yaitu tingginya himmah. Tingginya himmah atau keinginan dan impian kemuliaan dirinya. Jadi bukan rendah diri tapi rendah hati. Kenapa? Karena orang yang mempunyai himmah di sini itu tujuannya adalah menjaga keluhuran dirinya, menggapai keutamaan atau kelebihan anugerah, membangun kemuliaan, mengarahkan kemurahan hati dan mencegah menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu bagaimana kita bersikap supaya orang lain tidak terganggu dengan sikap kita, supaya apa yang kita ucapkan itu tidak menyakiti. Caranya seperti apa? Sebelum kita bertindak, sebelum kita berkata, sebelum kita melakukan perbuatan, kita pahami dulu bahwa apa yang kita ucapkan nanti akan menyakiti orang lain tidak, walaupun itu benar. Nah, muru'ah merupakan alamat dari sifat ifah, memelihara diri tadi itu membersihkan diri dan menjaga dirinya. Karena itulah orang yang memiliki sifat muru'ah tujuannya hanya takwa. Takwa yaitu takut kepada Allah. Takut kepada Allah, maka dia tidak akan melakukan sifat-sifat yang tercela tadi, yaitu tidak akan melakukan sifat keserakahan. Tapi bagaimana apa yang dia dikerjakan itu adalah mendapatkan ridhonya. Mendapatkan ridhonya Allah itu kita harusnya bagaimana berperilaku supaya kita itu menyenangkan Allah, supaya apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi diridhoi oleh Allah itu kita memberikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa asrofaha. Sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang luhur dan mulia. Untuk itu lakukanlah sifat-sifat muru'ah tadi akan tercermin pada diri seorang kalau orang itu sudah melewati masa ifah atau orang itu sudah melakukan semuanya itu tidak ada keserakahan, tidak ada benci ke orang lain, tapi melakukan sifat dermawan, peduli sosial, cinta terhadap semua makhluknya tanpa pilih kasih. Jadi mengaplikasikan sifat Asmaul Husna itu pada diri kita sebagaimana Rasulullah yang sudah mencontohkannya. Anak-anakku, untuk tugas materi ini sifat ifah dan muru'ah adalah bagaimana kalian menceritakan pengalaman kalian tentang pengertian sifat muru'ah dan sifat ifah yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan ini. Apakah kalian sudah melakukan yang tadi menjauhi sifat ifah atau karakter-karakter ifah, atau justru kita melakukan dari sifat ifah itu. Kemudian begitu juga dengan sifat muru'ah. Untuk itu kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang sudah kita pelajari bersama, berharap kepada Allah mendapatkan ridhonya sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ihdinas syiratal mustaqim. Saya minta maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.